Halo semua, kembali lagi ke tutorial LMS Unicom. Kali ini kami akan menjelaskan kepada Bapak Ibu bagaimana caranya untuk men-setting ujian ataupun tugas apabila waktu untuk melakukan ujian atau pengumpulan tugasnya itu berbeda antar kelompok kelas. Semisal, Bapak Ibu mempunyai dua kelas 1 dan kelas 2, di mana ketika Bapak Ibu membuat tugas, waktu pengerjaan antara kelas 1 dan kelas 2-nya itu berbeda. Begitupun juga dengan ujian. Seringkali Bapak dan Ibu mempunyai dua kelas atau lebih yang dilakukan secara paralel, kemudian dua kelas tersebut mempunyai jadwal ujian yang berbeda. Tentunya kita akan mempunyai lebih dari satu waktu ujian ataupun juga satu waktu pengumpulan tugas. Nah, bagaimana caranya kita melakukan hal tersebut di dalam LMS Unicom? Caranya kita menggunakan fungsi Group of Rights, di mana Group of Rights memungkinkan kita untuk mempunyai waktu pengerjaan tugas ataupun waktu pengerjaan ujian yang berbeda antar grup yang kita punya. Group of Rights memungkinkan kita untuk mengatur waktu pengumpulan tugas yang berbeda antar grup kelasnya. Begitu juga dengan ujian, kita bisa mengatur waktu pengerjaan ujian yang berbeda antar kelasnya. Nah, Group of Rights di sini akan menggunakan grup atau grouping yang sudah kita bentuk sebelumnya. Sehingga, hal yang pertama kali kita lakukan adalah harus memastikan terlebih dahulu apakah kita sudah mempunyai grup dan grouping yang jelas. Sebagai contoh, di kelas uji coba ini, saya sudah membuat dua buah kelas yang diwakili oleh dua buah grup. Ada grup kelas 1 dan grup kelas 2, di mana masing-masing grup sudah berisikan anggota per masing-masing kelasnya. Kemudian, cek juga di bagian groupings untuk memastikan bahwa dua grup tersebut sudah dijadikan satu grup dalam satu grouping, yaitu grup kelas. Nah, apabila sudah seperti ini, maka Bapak Ibu bisa membuat Group of Rights. Caranya adalah kita kembali lagi ke course yang Bapak Ibu miliki. Kemudian saya akan menunjukkan terlebih dahulu bagaimana cara Bapak Ibu mengatur Group of Rights untuk tugas. Caranya adalah kita akan buka tugas yang sudah pernah kita buat sebelumnya. Contoh ini. Lalu kita akan hidupkan mode ubah. Nah, lalu kita akan lakukan editing dulu. Hal yang pertama kali harus dipastikan adalah grouping yang dipergunakan dalam tugas ini. Pastikan group submission-nya kita pilih yes. Kemudian require group to make submission-nya kita pilih yes, karena kita mewajibkan semua orang di dalam kelas yang kita miliki itu wajib mengumpulkan tugasnya via kelompok. Kemudian grouping-nya kita akan pilih group kelas. Langkah kedua yang harus kita pastikan adalah waktu dari pengerjaan tugasnya. Apabila Bapak Ibu memiliki dua buah kelas, maka pastikan availability dari tugas ini atau tanggal mulai dan tanggal berakhirnya itu disetel untuk salah satu kelas terlebih dahulu. Sebagai contoh, misal untuk grup kelas 1, saya akan tentukan kita mulai dari tanggal 1 Mei 2020, lalu saya akan akhiri di tanggal 8 Mei. Saya ingatkan kembali, silakan atur waktu pengumpulan tugas untuk satu kelas terlebih dahulu. Misal, grup kelas 1 mengumpulkan di 1 Mei dan berakhir di 8 Mei. Kalau sudah, kita klik simpan. Oke, apabila sudah, maka sekarang kita akan mengatur waktu pengerjaan tugas untuk kelas yang keduanya. Dalam hal ini, kelas yang kedua akan memulainya dari tanggal 2 Mei sampai tanggal 9 Mei, karena perkuliahannya beda satu hari. Caranya adalah kita buka terlebih dahulu tugas yang tadi sudah kita buat sebelumnya. Kemudian pada bagian pengaturan, kita klik Group of Rights. Lalu kita tambahkan Add Group of Rights. Nah, karena tadi kita sudah menentukan waktu untuk grup kelas yang satu, maka kita harus menentukan juga untuk yang grup kelas 2. Sebagai informasi tadi, kelas 1 dimulai dari tanggal 1 Mei sampai 8 Mei, sementara grup kelas 2 memulai tugasnya dari tanggal 2 Mei sampai tanggal 9 Mei.
Maka untuk override group kita pilih grup kelas 2 karena kita sekarang menentukan tanggal pengerjaan untuk grup kelas 2. Kemudian untuk allow submission-nya kita pilih dari tanggal 2 Mei karena kita mulai dari tanggal 2. Kemudian diakhiri di tanggal 9 karena berbeda 1 hari perkuliahannya. Nah, hal ini tentunya akan menghindari ketidakadilan yang mungkin saja terjadi kalau kita menentukan hanya 1 tanggal untuk semua kelas. Karena bisa saja Bapak Ibu mengajar di hari yang berbeda. Sehingga waktu pengerjaan tugasnya pun harus diberikan hari yang berbeda. Apabila sudah, kita klik save. Nah, maka untuk grup kelas 1, setting pengaturan waktunya akan mengikuti setting standar yang kita tentukan di kelas, yaitu dari tanggal 1 sampai tanggal 8 Mei. Sementara untuk grup kelas 2 akan baru bisa mengerjakan tugasnya dari tanggal 2 dan harus dikumpulkan tanggal 9. Yang dimana itu berbeda 1 hari dari grup kelas yang pertama. Itu adalah contoh group overrides untuk pengerjaan tugas. Berikutnya, bagaimana dengan ujian? Sebetulnya mekanismenya sama. Kita akan mengatur ujian di sini. Caranya klik edit setting, kemudian seperti pada langkah pengerjaan tugas, kita akan mengatur dulu groupingnya. Untuk ujian kita melakukan pengaturan groupingnya di common module setting, kemudian group mode-nya kita pilih separate group. Lalu untuk groupingnya kita pilih group class yang sudah kita bentuk sebelumnya tentunya. Nah, seperti biasa kita akan tentukan dulu timingnya untuk grup kelas 1-nya dulu yang standar. Contohnya kita mulai sama lagi, yaitu 1 Mei dan berakhir di tanggal 8 Mei. Misal seperti itu. Untuk jam bisa Bapak Ibu atur nanti kalau sudah kita klik save. Nah, timing yang tadi kita atur itu untuk grup kelas 1. Sekarang kita masuk ke group overrides-nya. Caranya kita klik UTS atau ujiannya. Kemudian sama di bagian setting kita atur group overrides. Di mana group overrides-nya kita akan tentukan untuk grup kelas 2. Dan grup kelas 2 itu memiliki waktu pengerjaan dari tanggal 2 Mei sampai tanggal 9 Mei. Berbeda 1 hari dengan grup kelas 1. Kalau kita save, maka secara otomatis grup kelas 2 baru bisa melakukan ujian di tanggal 2 dan ujiannya berakhir di tanggal 9. Berbeda dengan grup kelas 1 yang memulai di tanggal 1 dan berakhir di tanggal 8. Itulah tadi tutorial untuk bagaimana caranya Bapak dan Ibu membuat waktu pengerjaan tugas ataupun ujian yang berbeda menggunakan group overrides. Kiranya Bapak Ibu membutuhkan, silahkan digunakan. Selamat mencoba, sekian tutorial kali ini. Terima kasih.